Dikisahkan seekor belut berkuping, atau yang dikenal oleh masyarakat Sulsel pada umumnya, yaitu dengan nama ikan masapi, atau sidat. Dimulai sejak masa zaman dahulu, hingga saat ini, masih sangat dipercaya. Menurut masyarakat Sulsel, ikan masapi dianggap sebagai ikan air tawar yang diistimewakan, dan sangat disakralkan. Bahkan hingga saat ini, kepercayaan masyarakat masih banyak yang enggan memakan ikan tersebut, meski kandungan gizinya cukup tinggi. Kesakralan ikan masapi, diyakini bisa membuat tubuh yang memakannya akan melepuh dan gatal-gatal. Pesan dari leluhur masyarakat Sulsel kepada anak cucunya, bahwa, siapapun yang memakan ikan masapi tersebut, akan terkena musibah, atau penyakit. Jangankan untuk dimakan, melihatnya saja ketika ada orang yang membakarnya, dan asapnya mengenai kita, maka, tubuh akan melepuh dan gatal-gatal. Dan keyakinan tersebut, masih dipegang oleh sebagian kelompok masyarakat Sulsel, khususnya yang tinggal di pedesaan. Menurut sebagian masyarakat Sulsel, bahwa memang benar, larangan memakan ikan masapi tersebut masih berlaku di Sulsel, khususnya di Bugis dan Makassar. Dan dari cerita yang pernah terdengar dari leluhur, atau nenek moyang dahulu, bahwa asal mula keyakinan tidak boleh memakan ikan masapi tersebut, adalah berawal dari cerita seorang nenek moyang masyarakat Sulsel, yang bersembunyi di sebuah sungai besar, yang berada jauh di tengah hutan. Dikarenakan ia dikejar oleh tentara Belanda, di masa penjajahan pada saat itu. Gelisah karena takut persembunyiannya diketahui oleh tentara Belanda, tiba-tiba muncul seekor ikan masapi yang berukuran besar dari dalam sungai, dan langsung membantu nenek moyang. Ikan masapi itu lalu menunjukkan tempat persembunyian yang lebih aman. Setelah berhasil selamat dari pengejaran tentara Belanda, kemudian nenek moyang bersumpah di hadapan ikan masapi yang berukuran besar itu, agar itu menjadi sebagai bukti balas budi kepada ikan masapi yang telah menyelamatkannya. Nah, dari ceritanya, nenek moyang bersumpah dan berjanji kala itu, bahwa seluruh keturunannya tidak akan memakan ikan masapi. Akan tetapi jika ada salah satu keturunannya yang melanggar sumpah tersebut, maka tubuhnya akan melepuh dan gatal-gatal. Sampai sekarang, masih banyak sekali yang melarang anak-anaknya untuk mendekati ikan masapi, apalagi sampai memakan ikan masapi tersebut, meskipun rasanya sangat enak, dan mengandung banyak gizi. Menurut cerita yang beredar, bahwa dahulu, ikan masapi berbeda dengan ikan pada umumnya. Ikan masapi ini memiliki perasaan yang sama dengan ikan lumba-lumba yang suka menolong. Dan dari sumber yang berbeda, bahwa ikan masapi tersebut pernah membantu menyembuhkan luka nenek Lampi Susu. Maka dari situ pula lah, nenek Lampi Susu bersumpah untuk tidak memakan ikan masapi, sampai ke keturunannya yang ketujuh lapis. Apabila ada anak atau cucunya yang melanggar, sebelum melewati batas keturunan ketujuh itu, maka dia akan melepuh dan gatal-gatal seluruh badannya. Ada juga yang mengatakan bahwa, hanya datu atau rajalah yang bisa memakan ikan masapi tersebut, karena selain enak dan bergizi, ikan masapi juga sangat membantu untuk meningkatkan libido, atau dorongan seks. Mengingat bahwa, seorang datu, atau raja zaman dahulu memiliki sangat banyak istri, dan bahkan ada yang sampai 30 istri. Jadi untuk adil kepada istri-istrinya tersebut, maka tentulah, raja memerlukan ramuan, atau makanan khusus. Dan ikan masapi inilah yang menjadi solusinya. Menyimak dari cerita-cerita tadi, bahwa ada sebagian masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan yang tidak memakan ikan masapi, dan ada juga sebagian yang memakannya. Dan yang tidak memakannya, mungkin mereka salah satu cucu dari nenek moyang yang diselamatkan dari kejaran Belanda tadi. Atau mungkin cucunya nenek Lampi Susu. Adapun yang memakannya, mungkin mereka keturunan dari raja yang banyak istrinya. Hehehehehe, bercanda dikit. Meskipun demikian, saya juga memakan ikan masapi loh. Berarti saya cucunya siapa? Hihihihi. Yang jelasnya, saya sudah pasti cucunya Nabi Adam alaihi salam. Terima kasih sudah mengikuti kami. Salamaki tapada salamak.